Bad Candy 2020 adalah sebuah film yang menceritakan peristiwa di malam Halloween, di mana terdapat seorang DJ radio tengah membawakan acara cerita horor bersama dengan kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di kota terpencil. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini diawali berlatar pada malam Halloween di sebuah kota terpencil, di mana seorang DJ radio Chili, Billy, dan Paul tengah membawakan acara cerita horor. Kemudian scene memperlihatkan seorang pria sedang berkendara. Namun, nampaknya pria itu sengaja menabrak dan tidak peduli. Ia membiarkan pria yang membutuhkan bantuan itu tewas di jalanan. Di tempat lain diperlihatkan juga seorang gadis kecil bersepeda. Sebut saja gadis itu Nana. Nana terus menggoes sepedanya menuju ke sebuah hutan. Setibanya di tempat tujuan, terlihat sebuah kabin yang dipenuhi hiasan Halloween. Sebelum masuk, Nana membuka bukunya, di mana terlihat gambar badut menyeramkan nampak menyala. Di dalam kabin ternyata sudah ada teman-teman Nana yang tengah mempersiapkan rencana dan memakai kostum untuk menyambut malam Halloween. Namun saat yang lain sibuk, Nana malah mencoba menggambar sesuatu. Hal itu pun dihentikan oleh salah satu temannya, dan dia mengatakan bahwa dia tidak ingin kejadian di tahun lalu terulang kembali. Lalu Nana dan teman-temannya melihat seorang anak nakal yang datang ke kabin. Dia merusak properti dan kabur begitu saja. Di samping kejadian itu terlihat sesosok badut menyeramkan tengah mengawasi. Kemudian di saat mereka semua sudah siap untuk pergi ke kota, Nana tidak ikut karena tiba-tiba dia disuruh pulang oleh ayah tirinya. Lalu scene memperlihatkan anak nakal yang tadi. Anak ini begitu rakus, dia mengambil semua permen yang sudah disediakan, lalu pergi dengan merusak properti. Akibat dari perbuatannya, anak ini akhirnya bertemu dengan badut menyeramkan. Akhirnya anak itu diubah menjadi boneka kecil. Dan tanpa diduga-duga, badut itu sudah memiliki beberapa koleksi boneka. Di sisi lain, ternyata ayah Nana adalah si pengemudi yang tidak bertanggung jawab. Dia adalah Greg. Greg bersifat dominan ayah yang galak. Dia mengurung Nana untuk tidak membiarkannya ikut merayakan malam Halloween. Dilihat dari kamarnya, Nana hobi menggambar, tapi dia seperti anak yang aneh. Nana menggambar sesuatu untuk melampiaskan kesedihannya. Namun, hasil gambar Nana tiba-tiba hidup. Nana menggambar seekor peri dan monster kecil. Bisa disimpulkan badut menyeramkan itu hasil ciptaan Nana. Peri dan monster kecil itu mencoba membantu Nana untuk bisa keluar. Namun, Greg sepertinya sudah tahu dengan kelakuan Nana. Karena sudah sangat kesal, Nana menggambar mendiang ibunya tapi versi iblis. Alhasil, iblis itu mengisap jiwa Greg hingga dia tewas. Dengan demikian, akhirnya Nana bisa kembali merayakan malam Halloween. Di tempat lain, diperlihatkan seorang kakek tua bernama Grimsley yang tengah menikmati malam Halloween. Tapi ternyata dia psikopat. Terlihat dia tengah mempersiapkan jebakan permen yang diisi dengan silet untuk para bocil. Lalu ia pun memberikan permen serta kue jebakan itu kepada seorang gadis kecil yang datang. Beruntung saat hendak pergi, gadis itu menjatuhkan kuenya. Dan tepat di hadapannya sudah ada badut pembunuh menyeramkan. Si badut membiarkannya kabur. Kemudian dia menghampiri Grimsley untuk menerornya. Grimsley tidak tahu bahwa badut itu berbahaya. Dia menghinanya dan memintanya pergi.
Grimsley beberapa kali menembak si badut, tapi badut itu tidak mati dan kebal peluru. Dengan kemampuan supranaturalnya, badut mengendalikan Grimsley untuk memaksanya memakan sebuah silet dan membunuhnya. Di satu sisi, pada malam Halloween di kota itu orang-orang begitu antusias, di mana terdapat seorang pengedar narkoba tengah melakukan transaksinya di tempat dugem. Sebut saja dia Brian. Kemudian Brian pun pergi, dan saat di tengah perjalanan, Brian menepi di sebuah supermarket. Di sana dia sempat melakukan transaksi dan bersantai, sampai di mana dia mules dan memutuskan untuk pergi ke toilet. Dan Brian begitu terkejut melihat seorang pria tewas dengan lidah terpotong. Di belakangnya muncul pria bertopeng yang siap meneror. Brian sangat ketakutan. Dia memberikan ponsel dan beberapa uang agar pria itu tidak membunuhnya. Berpikir si pepat itu pergi, Brian mencoba mengeceknya. Kemudian scene kembali memperlihatkan di tempat dugem. Di sana ada seorang wanita bernama Abby yang sempat bertransaksi dengan Brian. Nampaknya Abby sangat kesepian dan galau. Akhirnya Abby memutuskan pulang ke rumah. Saat di rumah ternyata Abby seorang ahli bedah. Dia menyimpan beberapa jasad di penyimpanan dan satu jasad di ruangan yang masih ditutupi oleh kain. Selanjutnya, tanpa diduga-duga, Abby melakukan mantap-mantap dengan jasad seorang pria. Tidak lain pria itu korban tabrak lari Greg. Akibat dari perbuatan Abby, jasad itu nggak kuat dan akhirnya hidup. Dalam halusinasinya, Abby dikejar si jasad untuk mengajaknya kembali mantap-mantap. Namun ketika tersadar, Abby bersama beberapa jasad yang hidup kembali yang akan memperkaosnya. Ternyata peristiwa ini dilakukan oleh si badut pembunuh. Singkat cerita, pada situasi yang berbeda diperlihatkan seorang wanita tengah berhadapan dengan perampok yang juga ingin memperkaosnya. Wanita itu berusaha melawan dan melarikan diri, sampai akhirnya si badut pembunuh datang dan sepertinya si badut ini tidak berbahaya untuk orang-orang biasa, tapi melainkan dia sangat mematikan bagi para psikopat dan kriminal. Kemudian di tempat lain, scene memperlihatkan 3 cabe-cabean sedang bercerita satu sama lain di depan supermarket. Tidak lama datang seorang pria berkostum vampir. Lalu salah satu cabe itu ikut berkendara bersamanya. Ternyata pria vampir adalah supir taksi Chuck. Dalam obrolan singkat, Chuck mengatakan bahwa dia ingin sekali bertemu dengan germonya si cabe. Namun begitu mereka bertemu, si germo dan teman-temannya langsung mengejek Chuck dengan kostumnya. Dan seketika teman Chuck, Vince, datang dan keduanya berhasil menghabisi mereka semua. Selanjutnya mereka sudah berada di sebuah hutan bersama satu teman lagi yang datang untuk bergabung. Lalu mereka mengambil minuman di bagasi mobil dan terlihat sebuah topeng yang tidak asing. Kemudian mereka membuka sesuatu yang ditutupi. Terlihat beberapa orang dengan kondisi mulutnya disumpal dan diikat kedua tangannya. Usut punya usut, ternyata mereka menculik orang-orang bermasalah yang meresahkan kota. Mereka pun memakaikan orang-orang ini sebuah helm labu. Begitu para sandera ini dibiarkan kabur, satu persatu mereka ditembak hingga tewas. Dan saat di tengah kekacauan itu, seekor monster kelelawar muncul untuk memangsa para korban. Setelah semua sudah berakhir, monster itu dipanggil Lenny oleh mereka. Ternyata Lenny adalah teman mereka yang disuntikan sesuatu hingga dia bisa berubah menjadi monster. Nah, selanjutnya scene kembali memperlihatkan Chili dan Paul. Mereka pun masih tengah membawakan cerita horor yang diambil dari antologi mitos lokal yang menakutkan, yang mengarah pada akhir yang suram bagi penduduk di sebuah kota terpencil.
kecil. Kemudian seorang penelpon meminta mereka untuk mengisahkan satu cerita tentang sebuah rumah di atas bukit. DJ Chili mulai menceritakan cerita yang diketahui oleh Paul, di mana suatu ketika sekelompok paranormal tiba di rumah tersebut untuk menguak misteri yang ada. Mereka berinteraksi dengan hantu dan mendapatkan informasi bahwa dulu terdapat sebuah tragedi di mana seorang anak muda yang mengunci dirinya lalu membakar rumah tersebut. Namun setelah cerita itu disiarkan, tiba-tiba si penelpon itu mengkomplain bahwa cerita yang dibawakan salah. Ternyata fakta sesungguhnya paranormal itu berhasil melihat kilas balik saat tragedi itu terjadi. Saat itu terlihat 3 orang anak tepat berdiri di sebuah rumah kosong. 2 diantaranya anak nakal. Mereka menyuruh temannya untuk memasuki rumah kosong itu sebagai syarat bermain. Anak itu bernama Jacob. Memang dia anak yang polos. Ia pun mau-mau aja masuk sendirian. Ketika ia sudah berada di dalam, tanpa sengaja Jacob menjatuhkan korek yang menyebabkan kebakaran. Jacob berusaha melarikan diri, namun 2 anak itu menguncinya dari luar dan lari dari tanggung jawab. Akhirnya rumah itu terbakar habis, melahap semua benda termasuk menewaskan Jacob. Wanita si penelpon sangat marah atas cerita yang menyesatkan itu. Dan di waktu yang sama, Paul tengah berada di ruangan lain. Namun tiba-tiba Paul diteror oleh kedatangan badut pembunuh. Di sini terungkap sebuah fakta bahwa Paul adalah salah satu anak nakal tersebut. Paul menjatuhkan korek yang menyebabkan seisi ruangan mulai terbakar. Studio yang mulai terbakar, Chili segera sadar. Ia pun berusaha menyelamatkan Paul tapi gagal. Akhirnya Paul tewas terbakar sama seperti Jacob. Chili berhasil keluar, namun di situ juga ada badut pembunuh. Ketika si badut mau menyerang, di waktu yang sama Nana merobek gambarnya. Dan seketika badut pembunuh menghilang. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Bad Candy. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.